Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejumlah hal yang tanpa kita sadari menyebabkan kegagalan dalam hidup kita, serta bagaimana cara mengatasinya. Amazing! Halo, apa kabar Anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat, serta diberikan kemudahan, serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang sejumlah hal dia tanpa kita sadari menyebabkan kegagalan dalam hidup kita, serta cara mengatasinya bagaimana. Tiap-tiap dari kita pasti akan selalu berusaha untuk mendapatkan keinginan yang kita cita-citakan. Sebagian dari kita berhasil, sebagian lagi belum. Kegagalan bisa dikatakan sebagai sesuatu yang wajar. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Kegagalan adalah bagian dari proses yang nantinya akan membawa kita menuju keberhasilan. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan kegagalan ini dan bagaimana cara mengatasinya termasuk dalam beberapa hal yang paling sering menyebabkan kegagalan. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kegagalan sering disebabkan oleh tujuan yang tidak terinspirasi sama sekali. Banyak dari kita, ketika menempatkan suatu target atau tujuan, kita hanya membayangkan bendanya saja. Contoh seperti rumah mewah, mobil, uang yang banyak, dan lain-lain. Tetapi benda saja seringkali tidak cukup membuat kita termotivasi. Benda ini tidak bisa memberikan peranan positif yang mendorong Anda untuk berhasil. Cara mengatasinya bagaimana? Ketika menetapkan target atau tujuan, jangan bayangkan bendanya. Bayangkan seperti apa perasaan Anda ketika mencapainya. Dengan begitu, Anda akan terus terinspirasi dan selalu bersemangat untuk mengejar dan mencapai tujuan tersebut. Kemudian, penyebab kegagalan yang kedua adalah rasa takut atas kegagalan itu sendiri. Karena merasa takut, kita tidak berani mengambil resiko yang semestinya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya adalah ketika Anda tidak mau berhenti bekerja dan membuka usaha sendiri karena khawatir usahanya tidak akan berhasil. Cara mengatasinya bagaimana? Lebih baik putuskan sekarang juga. Tidak perlu takut pada resiko karena kegagalan itu sifatnya hanya sementara. Ada kala resiko merupakan sesuatu yang perlu kita tanggung untuk mencapai tujuan kita. Anggap saja risiko ini sebagai sebuah batu loncatan yang memacu kita untuk mencapai tempat yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, kegagalan juga seringkali terjadi karena kita merasa takut sukses. Kedengarannya mungkin agak aneh ya, tapi ini dialami oleh banyak orang. Ada banyak dari kita takut mencapai kesuksesan karena khawatir bahwa kesuksesan ini tidak akan menjadikan kaya. Takut akan bangkrut, setelah itu sukses nanti takut akan tidak punya waktu untuk keluarga, dan lain sebagainya. Pemikiran seperti inilah yang merusak motivasi kita, atau seseorang bukannya makin bersemangat tetapi malah semakin menjauh. Cara mengatasinya bagaimana? Tanamkan dalam diri Anda untuk tidak merasa takut pada kesuksesan. Putuskanlah bahwa untuk sukses maupun tidak, intinya Anda ingin hidup bahagia. Fokuslah pada bahagianya, bukan pada masalah yang disebabkan oleh kesuksesan ini nanti. Lanjut ke penyebab kegagalan yang keempat, yaitu perasaan tidak ada waktu. Ketika kita merencanakan sesuatu, pastinya kita juga membayangkan beberapa waktu kita perlukan untuk melakukan sesuatu itu. Kita sedang berpikir bahwa waktu seminggu tidak mungkin cukup untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Seharusnya diselesaikan dalam 1 bulan. Bukan hanya menyebabkan kegagalan, perasaan ini semacam ini juga menyebabkan kita menganggap bahwa diri kita ini kurang becus. Lalu, cara mengatasinya bagaimana? Berhentilah mematok waktu yang kaku. Jadwalkan sejumlah waktu sesuai dengan yang Anda sisihkan. Lalu bersikaplah realistis terhadap jadwal Anda ini. Tidak perlu buru-buru. Jalani saja dulu. Sedangkan penyebab terakhir atau penyebab yang kelima kerap kali
Yang menyebabkan kegagalan adalah kekhawatiran kita terhadap keberadaan pasar. Kita menyangka bahwa lahan yang kita garap ini adalah lahan kering. Tidak ada peminatnya, sehingga belum apa-apa kita menjadi patah semangat, apalagi ditambah dengan situasi dan kondisi yang kurang mendukung. Banyak orang akhirnya gagal dan menyerah ketika menghadapi situasi lahan kering ini. Cara mengatasinya bagaimana? Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa ketika suatu lahan atau suatu pasar masih sepi, seharusnya Anda makin bersemangat, bukan makin menyerah. Sebab pasar yang masih sepi menandakan bahwa sebentar lagi akan ada terobosan besar yang muncul. Persaingan belum seberapa, maka bersabarlah dan terus berusaha. Yakinlah bahwa sebentar lagi kita akan sampai pada tujuan kita. Kurang lebihnya 5 hal ini yang seringkali menyebabkan kegagalan dalam hidup kita. Bila kelima-limanya bisa kita hilangkan, bukan tidak mungkin kesuksesan dan keberhasilan akan lebih mudah kita raih. Masing-masing dari kita pasti tidak ingin mengalami kegagalan. Tetapi sekalipun kegagalan itu terjadi, setidaknya semoga kita bisa belajar dari kegagalan tersebut dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata dari saya cukup sekian dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.